Metini, seorang gadis 15 tahun bertubuh ramping dengan wajah pucat, memiliki mata yang memancarkan kesedihan yang tak sesuai usianya. Setelah upacara pemakaman ibunya yang meninggal mendadak, keheningan dan kesepian menyelimuti rumah kayu tua di tepi sungai Chao Phraya ini secara permanen. Setiap sudut ruangan seolah dipenuhi oleh bayang-bayang kenangan yang tak pernah pudar, seolah dinding-dinding itu masih menyimpan tawa dan senyum ibunya. Kehilangan ini meninggalkan rasa sakit yang berat di hati Metini, membuatnya tak bisa kembali menjalani kehidupan normal dengan bahagia. Ia berkelana tanpa tujuan di dalam rumah, memandang keluar jendela yang memperlihatkan aliran sungai Chao Phraya yang tenang. Sebuah pohon besar yang berdiri sendiri di tepi sungai tampak seperti saksi bisu dari perpisahan. Ayah Metini, seorang pria berusia 50-an, tinggi semampai dengan rambut yang mulai beruban, wajahnya tampak lelah dan penuh kekhawatiran, berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan merawat Metini. Ia mengawasi putrinya dengan tatapan penuh kecemasan yang mendalam setiap kali melihat kesedihan terpancar jelas di wajahnya. Keheningan yang berkepanjangan di dalam rumah ini semakin menambah suasana yang menyesakkan. Ayah Metini hanya bisa berharap waktu akan membantu menyembuhkan luka di hati putrinya. Suatu sore, saat sinar matahari yang lembut mulai meredup, menyinari ruang tamu yang berdebu dan berbau apek, ayah Metini muncul dengan sebuah kotak kayu tua di tangannya. Kotak itu tampak berat dan penuh dengan jejak waktu puluhan tahun. Dia meletakkannya dengan lembut di atas meja jati tua, lalu menoleh ke Metini dan berkata dengan suara lembut, namun tersirat nada duka, "Ini adalah warisan terakhir yang ibumu tinggalkan untukmu. Ini adalah barang penting yang disimpan dengan sangat baik sejak zaman nenek moyang." Ayah Metini menjelaskan bahwa ibunya memiliki ikatan yang kuat dengan isi kotak ini, terutama boneka Absorn di dalamnya. Mendengar nama boneka itu, Metini merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada hawa dingin yang tiba-tiba merayap di punggungnya. Dia perlahan mendekati kotak kayu itu. Jantungnya berdebar kencang karena rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut yang samar. Metini mengulurkan tangannya yang gemetar untuk membuka tutup kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya penuh dengan kain sutra tua yang membungkus sesuatu. Bau apek yang terakumulasi dari waktu ke waktu menyebar ke seluruh area. Matanya menyapu sekeliling, mencoba memahami apa yang akan terungkap di hadapannya. Tidak tahu apa yang menantinya di dalam. Di dalam kotak itu, Metini menemukan sebuah boneka ukiran kayu yang indah, laksana bidadari apsara dari surga. Itulah boneka Absorn yang telah disebutkan ayahnya sebelumnya. Boneka itu terbungkus sutra keemasan berkilauan yang meskipun sudah tua masih mempertahankan keindahannya. Matanya adalah permata hijau zamrud yang seolah menatapnya dengan kehidupan misteriusnya sendiri. Wajah boneka itu lembut
dengan senyum tipis di bibirnya yang diwarnai merah vermilion muda. Tingginya sekitar 1,5 kaki, dihiasi dengan ornamen-ornamen kuningan kecil yang tampak kuno dan indah, laksana sebuah karya seni tingkat tinggi. Metini dengan lembut mengangkat boneka itu, merasakan hawa dingin tertentu merambat ke ujung jarinya. Dia merasakan aliran energi yang terpancar dari boneka itu. Bukan energi yang menakutkan, tetapi perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada arwah yang bersemayam di dalamnya. Boneka itu seolah-olah sedang mengamati dan memeriksanya dalam diam di tengah kesuraman ruangan yang semakin pekat. Sensasi aneh ini membuat Metini merinding di sekujur tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Metini meletakkan boneka Absorn di meja samping tempat tidurnya di dalam kamar pribadinya yang penuh dengan barang-barang miliknya. Dia memandangi boneka itu untuk waktu yang lama, seolah-olah terpesona. Keindahannya memikat, namun perasaan aneh tetap ada. Di luar, langit menjadi gelap dan suara jangkrik menggema dalam kesunyian yang pekat. Cahaya bulan yang samar menyinari melalui jendela, menciptakan bayangan aneh di lantai dan dinding. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan tirai, membawa aroma samar seperti bunga-bunga kuno yang sepertinya berasal dari boneka itu, membuat Metini merinding. Dia mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu sebelum memaksa dirinya untuk tidur di tengah kecemasan yang mulai muncul di hatinya. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia temui hari ini adalah awal dari kisah supranatural yang akan menyerbu hidupnya. Dia pikir itu hanyalah boneka biasa yang indah, tetapi kenyataannya mungkin jauh dari itu. Perasaan sedang diawasi terus melekat di benaknya. Malam itu juga, Metini terkejut bangun di tengah malam oleh bisikan lirih yang bergema di keheningan kamarnya. Suara itu seperti suara seorang wanita yang menyanyikan lagu Nina Bobo kuno, tetapi terdengar sedih dan anehnya menyeramkan. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia mencoba membuka mata dan melihat sekeliling ruangan yang gelap, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh, hanya bayangan-bayangan gelap yang diciptakan oleh cahaya bulan redup yang masuk melalui jendela. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya mimpi atau suara angin, tetapi bisikan itu semakin keras dan jelas seolah-olah seseorang sedang berbisik tepat di samping telinganya. Metini merasakan napas dingin menyentuh wajahnya, membuatnya merinding. Dia mencoba untuk memejamkan mata lagi, tetapi tidak bisa. Rasa takut mulai menggerogoti pikirannya dan dia merasa seolah-olah seseorang sedang berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dalam diam di tengah kegelapan yang menyelimuti seluruh kamar tidurnya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Keesokan paginya, Metini bangun dengan perasaan lelah. Dia merasa seolah-olah tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Dia berjalan ke boneka Absorn di meja samping tempat tidur, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Boneka itu tidak dalam posisi yang sama seperti saat dia meletakkannya tadi malam.
Posisinya sedikit berbalik menghadapnya, seolah sedang menatap. Wajah cantik boneka itu tampak menjadi sedikit hidup di pagi hari. Rasa takut mulai muncul lagi di dalam hatinya. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin dia tidak meletakkan boneka itu dengan stabil, atau mungkin dia secara tidak sengaja menyentuhnya saat tidur. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini bukan kebetulan. Apa yang terjadi tadi malam adalah nyata, dan boneka Apsor mungkin menjadi penyebab semua kejadian aneh ini. Metini merasa bahwa dia telah ditarik ke dalam sebuah kisah supranatural yang tidak dapat dihindari. Dia harus menemukan kebenaran di balik boneka ini, tidak peduli kengerian apapun yang akan dibawanya. Keesokan paginya, Metini bangun dengan perasaan tidak segar. Dia merasa seolah-olah tidak tidur nyenyak, seakan ada sesuatu yang mengganggu tidurnya sepanjang malam sejak mendapatkan boneka itu. Melihat boneka Apsor di meja samping tempat tidurnya, dia menyadari boneka itu tidak dalam posisi yang sama seperti yang dia atur. Posisinya sedikit lebih berbalik menghadapnya, seolah-olah sedang menatap. Wajah cantik boneka itu tampak sedikit hidup di pagi hari. Metini mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin dia meletakkannya dengan tidak stabil, atau mungkin dia secara tidak sengaja menyentuhnya saat tidur. Dia mengucek matanya dan bangkit dari tempat tidur dengan sakit kepala yang berdenyut. Dia berjalan ke dapur untuk minum air, melewati lorong yang dipenuhi perabotan tua dan lapuk. Perasaan dingin yang aneh menjalari tubuhnya meskipun udaranya tidak terlalu dingin. Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan, tetapi suara samar dari belakang membuatnya berhenti. Itu adalah suara seperti bisikan lirih yang tidak jelas. Dia berbalik untuk melihat, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Hanya kesuraman yang masih menyelimuti sebagian rumah. Pada hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai tampak lebih jelas. Suara langkah kaki samar, seperti suara anak kecil berjalan, terdengar dari lorong di malam hari. Padahal hanya Metini dan ayahnya yang tinggal di rumah ini. Ayah Metini mulai mengeluh tidak bisa tidur. Beliau sering melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di sudut-sudut rumah saat terbangun di tengah malam. Beliau mencoba untuk menepis pikiran-pikiran itu, tetapi perasaan tidak nyaman tetap mencengkram erat di dalam benaknya. Metini mulai merasakan hawa dingin yang menusuk yang terpancar dari boneka Apsor di meja samping tempat tidurnya. Dia merasakan sensasi aneh, seperti ada seseorang yang terus-menerus mengawasinya, bahkan saat dia sudah mematikan lampu untuk tidur. Perasaan-perasaan ini semakin menjadi-jadi, membuatnya merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Dia ingin menceritakan hal-hal ini kepada ayahnya, tetapi tidak cukup berani untuk membuat ayahnya khawatir dengan sesuatu yang dia sendiri tidak yakin apa itu. Dia hanya bisa menyimpan kecurigaan dan ketakutannya dalam hati seorang diri. Dia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan kaget dan merasakan hembusan napas yang dingin sedingin es di wajahnya. Rasa takut yang menumpuk membuat Metini mulai curiga pada segala sesuatu di dalam rumah. Dia berjalan mondar-mandir, seolah bersembunyi dari tatapan tak terlihat.
Dia mulai memperhatikan bahwa beberapa benda di rumah berpindah tempat secara aneh dari posisi aslinya. Entah itu bingkai foto yang terbalik dengan sendirinya atau buku yang jatuh dari rak tanpa sebab. Bahkan boneka Absorn itu sendiri sepertinya selalu mengubah posisinya setiap kali dia lengah, seolah-olah mengirimkan semacam sinyal yang tidak dia mengerti. Perasaan terancam menjadi semakin kuat hingga dia hampir tidak tahan lagi. Suasana di dalam rumah menjadi begitu suram sehingga energi tak kasat mata bisa dirasakan. Bau busuk seperti mayat yang membusuk tercium sesekali, membuatnya merasa mual dan ketakutan. Itu sama sekali bukan bau normal yang seharusnya ada di rumah tua di tepi sungai ini. Metini mencoba mencari penjelasan untuk peristiwa-peristiwa ini, tetapi tidak dapat menemukan alasan apapun untuk mendukung apa yang terjadi. Misteri yang menyelimuti rumah mulai membentuk kegelapan yang tak terhindarkan. Metini sekarang tahu ini bukan hanya kebetulan, tetapi ini adalah fenomena supranatural yang benar-benar terjadi. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Malam itu juga, Metini harus menghadapi kejadian yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia terbangun di tengah malam oleh suara benturan keras dari lantai bawah rumah. Suara yang sangat tidak wajar di rumah yang sunyi ini. Jantungnya berdebar kencang karena takut dan bingung. Dia meraih lampu senter di samping tempat tidur, menyalakannya, dan dengan hati-hati berjinjit keluar dari kamar tidurnya untuk memeriksa ke bawah. Sorot lampu senter menerangi seluruh area rumah yang gelap, memperlihatkan bayangan-bayangan perabotan tua yang tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Bau anyir samar seperti darah tercium di hidungnya, membuatnya mual. Dia menahan napas dan melangkah maju perlahan. Seluruh rumah begitu sunyi sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang seolah akan keluar dari dadanya. Dia terus memeriksa sampai tiba di aula utama. Di sana, dia menemukan vas keramik berlapis porselen di atas meja kayu ek. Barang antik yang sangat disayangi ibunya telah jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Dia yakin tidak ada orang lain di rumah selain dia dan ayahnya. Lalu siapa yang membuat vas itu jatuh dan pecah? Atau apakah itu hanya angin kencang? Dia mencoba mencari alasan untuk menjelaskannya, tetapi sangat sulit. Perasaan ngeri mulai menggerogoti pikirannya semakin dalam. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu ayahnya tentang hal ini karena tidak ingin membuatnya lebih khawatir. Dan keesokan harinya, dia akan mencoba mencari saran dari seseorang yang mungkin memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Bacalah dengan suara keras, dengan nada. Setelah insiden vas pecah, Metini mulai benar-benar tidak bisa tidur. Dia waspada terhadap setiap suara, setiap bayangan yang muncul di rumah. Dia mencoba membersihkan pecahan vas yang berserakan di lantai dengan tangan gemetar. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk merambat dari dinding rumah, seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang terus-menerus mengawasinya.
Ayahnya memperhatikan keanehan yang terjadi pada putrinya. Beliau mencoba bertanya apa yang terjadi, tetapi Metini tetap menyembunyikan semuanya karena tidak ingin ayahnya ikut khawatir. Ayahnya hanya bisa menghela napas berat dan menjaga putrinya dari dekat. Hubungan keduanya tampak penuh jarak yang disebabkan oleh rahasia yang tersembunyi. Metini mulai mencari informasi tentang hal-hal gaib dan legenda kuno tentang boneka di perpustakaan pribadi ibunya. Dia berharap menemukan petunjuk yang bisa memecahkan misteri boneka Absorn. Dan pada malam itu juga, Metini mendengar suara langkah kaki yang berat datang dari lorong lantai atas. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan mondar-mandiri dalam kegelapan. Dia bergegas berlari untuk mengintip, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Keesokan paginya, Metini menemukan jejak kaki kecil penuh lumpur di lantai kayu tua di depan kamarnya. Padahal mustahil ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah. Dia yakin jejak kaki itu sama sekali tidak ada di sana malam sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang karena takut dan bingung. Dia mencoba mencari alasan yang masuk akal, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini. Jejak kaki kecil itu tampak seperti jejak kaki seorang gadis kecil yang berjalan sampai ke depan kamarnya, lalu menghilang secara misterius. Metini merasa bahwa dia sekarang benar-benar menghadapi sesuatu yang supranatural. Boneka Absorn di atas meja terus menatapnya dengan mata permata hijau zamrudnya yang tampak hidup. Dia merasa boneka itu sedang mengejek ketakutannya. Penemuan jejak kaki yang hilang ini membuat Metini semakin yakin bahwa dia harus menemukan kebenaran di balik boneka Absorn sesegera mungkin. Dia tidak bisa lagi membiarkan energi jahat ini mengancam keluarganya. Dia harus menemukan cara untuk menghentikannya, apapun risikonya. Tekad yang kuat mulai terbentuk di benak Metini. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Metini memulai pencariannya akan kebenaran dengan mencoba menemukan informasi tentang boneka Absorn. Dia pergi ke perpustakaan tua di rumah itu, tempat ibunya biasa menghabiskan sebagian besar waktunya membaca. Perpustakaan itu dipenuhi dengan buku-buku kuno dan usang, bau kertas tua dan debu menyebar ke seluruh area. Cahaya redup menyinari melalui jendela kecil, memperlihatkan butiran debu yang menari-nari di udara. Dia mulai mencari buku-buku yang berkaitan dengan hal gaib, legenda kuno, atau sejarah boneka. Saat mencari, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di bawah tumpukan buku tua. Itu adalah buku harian bersampul kulit coklat tua yang sudah sangat usang. Sampulnya tergores dan aus karena penggunaan yang lama. Metini dengan hati-hati membuka buku harian itu. Halaman pertama ditulis dengan tulisan tangan tergesa-gesa yang sangat dikenalnya. Itu adalah tulisan tangan ibunya. Jantungnya berdebar kencang dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Isi buku harian itu penuh dengan cerita-cerita aneh tentang mimpi yang menakutkan, bisikan yang terdengar di malam hari, dan perasaan terus-menerus diawasi. Buku itu juga menyebutkan boneka Absorn beberapa kali, seolah-olah ibunya juga mengalami kejadian aneh yang sama seperti yang dihadapinya sekarang. Dia langsung tahu bahwa apa yang terjadi bukan hanya imajinasinya, tetapi sesuatu yang nyata yang pernah terjadi pada seseorang di rumah ini sebelumnya.
Dia membaca buku harian itu dengan tekad untuk menemukan cara menyelamatkan keluarganya dari situasi mengerikan ini. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Buku harian itu tidak hanya berisi cerita-cerita ketakutan, tetapi juga penuh dengan gambar-gambar sketsa yang tampaknya merupakan catatan mimpi ibunya. Metini menemukan gambar seorang penari kuno dalam gaun tradisional Thailand berwarna emas cemerlang dengan wajah sedih. Mata penari dalam gambar itu berwarna hijau zamrud, sama seperti mata boneka Absorn. Rasa dingin menjalari tubuh Metini saat menyadari hubungan yang mengerikan ini. Buku harian itu juga menyebutkan upaya ibunya untuk menemukan kebenaran tentang boneka Absorn dengan mencatat berbagai tempat yang telah ia kunjungi untuk penelitian, serta beberapa orang yang pernah ia konsultasikan mengenai masalah mistis ini. Ibu Metini telah meninggalkan jejak untuk ia ikuti. Itu adalah sebuah pesan yang ditulis dengan tinta pudar yang berbunyi, "Cari Acarnwatana yang akan membantumu memahami segalanya." Metini segera mengingat nama itu karena ia tahu betul bahwa Acarnwatana adalah teman dekat ibunya, seorang ahli barang antik dan ilmu gaib. Ia merasa seolah-olah ibunya sedang membimbingnya dari dunia lain. Penemuan buku harian ini memberi Metini harapan untuk memecahkan seluruh misteri. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Metini memutuskan untuk segera pergi menemui Acarnwatana. Dia pergi ke sebuah toko buku tua di jantung kota yang dimiliki oleh Acarnwatana. Toko buku itu dipenuhi dengan buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bau kertas tua dan debu memenuhi seluruh area. Cahaya redup yang masuk dari jendela besar membuat suasana terasa semakin sakral dan misterius. Acarnwatana adalah seorang wanita tua yang tampak tenang dan pendiam, tetapi matanya penuh dengan kearifan yang cemerlang. Ketika Metini menceritakan semua yang terjadi dan menyerahkan buku harian ibunya kepada Acarnwatana, ekspresi sang guru langsung berubah menjadi tegang dan serius. Acarnwatana terdiam sejenak sebelum menghela nafas panjang dan menatap Metini dengan mata penuh belas kasihan. Beliau berkata bahwa ini bukanlah masalah biasa dan ini jauh lebih menakutkan dari yang dia kira. Acarnwatana berjanji akan membantu Metini menemukan kebenaran dan mencari cara untuk menghentikan energi jahat yang mengancam keluarganya. Metini merasa lega karena telah bertemu dengan seseorang yang memahami apa yang dihadapinya dan benar-benar dapat membantunya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Buku harian ibunya mengungkapkan sebuah cerita yang lebih mengejutkan dari yang Metini duga. Ibunya telah mencatat hubungan keluarga dengan boneka Absorn, sebuah pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap kali seorang wanita dalam keluarga memiliki boneka itu, peristiwa aneh dan sial akan selalu menyusul. Ibu Metini menulis bahwa boneka Absorn bukan hanya mainan, tetapi sebuah benda yang terikat pada arwah seorang penari kuno yang dikorbankan karena rasa cemburu berabad-abad yang lalu.
Arwah itu terperangkap di dalam boneka, menunggu kesempatan untuk membebaskan dirinya dan membalas dendam pada mereka yang telah menyakitinya. Semua tindakan dan suara aneh di rumah berasal dari arwah di dalam boneka yang mencoba berkomunikasi atau menunjukkan kekuatannya. Ibunya telah mencoba mencari cara untuk melepaskan arwah jahat ini, tetapi gagal sebelum beliau meninggal dunia. Metini membaca buku harian itu dengan perasaan ngeri bercampur tekad. Dia sekarang mengerti mengapa ibunya melarangnya menyentuh boneka itu dan selalu menyimpannya di tempat tersembunyi. Buku harian itu menyebutkan sebuah ritual kuno yang mungkin bisa membantu melepaskan arwah itu. Tetapi itu adalah ritual berbahaya dengan risiko tinggi mendatangkan kehancuran. Dia memutuskan bahwa dia harus melanjutkan misi yang tidak bisa diselesaikan ibunya. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan arwah penari kuno dari boneka Absorn, apapun biayanya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Acarnwatana menjelaskan lebih lanjut sejarah kelam boneka Absorn. Beliau menceritakan bahwa arwah penari yang bersemayam di dalam boneka itu bernama Bupva, yang jiwanya terperangkap berabad-abad yang lalu oleh sebuah ritus ilmu hitam yang jahat. Pengorbanannya adalah hasil dari kecemburuan dan ambisi seorang tokoh berkuasa di masa lalu yang ingin mengendalikan arwahnya untuk tujuan jahat. Oleh karena itu, arwah Bupva dipenuhi dengan dendam kesumat dan keinginan untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menyakitinya, termasuk keturunan para pelakunya. Acarnwatana mengatakan bahwa boneka Absorn telah diwariskan kepada para wanita di keluarga Metini selama beberapa generasi. Dan setiap kali boneka itu dibangkitkan, ia akan selalu membawa kesedihan dan kehancuran bagi pemiliknya. Bupva ingin membebaskan dirinya dan membalas dendam pada semua orang yang terkait dengan penderitaannya. Ibu Metini mencoba mencari cara untuk melepaskan arwah ini, tetapi karena kerumitan dan bahaya ritual tersebut, ia tidak berhasil. Acarnwatana menekankan bahwa melepaskan arwah jahat ini tidaklah mudah. Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa dan bahkan bisa mengorbankan nyawa. Acarnwatana mulai mengajarkan ritual kuno yang telah dicatat Ibu Metini di dalam buku hariannya. Itu adalah ritual yang membutuhkan konsentrasi dan kekuatan mental yang luar biasa. Metini mempelajari langkah-langkahnya dengan tekun, meskipun di lubuk hatinya ia merasa takut. Tetapi tekadnya untuk melindungi keluarganya dan melepaskan arwah Bupva ke alam baka lebih besar dari semua rasa takutnya. Acarnwatana memperingatkannya bahwa arwah yang terperangkap lama biasanya memiliki dendam yang sangat kuat, dan ia akan mencoba segala cara untuk menggagalkan ritual tersebut. Dia harus siap menghadapi hal-hal paling menakutkan yang bisa terjadi kapan saja. Metini kembali ke rumah dengan pengetahuan baru dan tekad yang bulat. Dia mulai mempersiapkan diri untuk ritual yang akan segera tiba. Dia merasakan beban berat di pundaknya, tetapi juga dipenuhi dengan tekad untuk menyelesaikan seluruh kisah ini dengan baik.
Dia tahu betul bahwa dia tidak lagi berjuang sendirian karena Acarwatana selalu ada di sisinya untuk memberikan bimbingan. Dan bahkan jika harus menghadapi kematian, dia siap melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Setelah Metini menemukan kebenaran yang mengerikan dari buku harian ibunya, energi jahat yang bersemayam di boneka Apsor tampaknya semakin menjadi-jadi, seolah-olah merasakan kesadarannya. Suasana di dalam rumah menjadi berat dan dipenuhi hawa dingin yang tidak normal, seolah-olah selubung kematian terus menyelimutinya. Tiba-tiba, badai petir mengamuk dengan dahsyat, dengan suara guntur yang menggema di seluruh rumah dan di atas sungai Chao Phraya. Angin melolong bertiup melalui celah-celah jendela, membuat tirai berkibar seolah-olah dilambaikan oleh tangan tak kasat mata. Benda-benda di dalam rumah mulai bergerak sendiri, seolah didorong oleh kekuatan misterius. Bayangan hantu seorang wanita berambut panjang muncul di berbagai sudut rumah dan lenyap dalam sekejap. Bau anyir darah dan bau busuk bunga liar yang menyengat hidungnya begitu kuat hingga hampir membuat Metini muntah. Ayah Metini mulai menyadari keanehan yang terjadi di rumah. Wajahnya pucat pasi dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia mencoba bertanya kepada Metini apa yang terjadi, tetapi Metini belum mau menceritakan seluruh kebenaran karena takut ayahnya akan terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sedang dihadapinya. Metini merasakan kekuatan yang semakin kuat dari boneka Apsor. Ia mencoba untuk menguasai pikirannya dan menjerumuskan rumah ini ke dalam jurang kegelapan. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Seiring meningkatnya kekuatan energi arwah Bupa, kejadian-kejadian aneh di rumah itu terjadi semakin sering hingga membuat bulu kuduk berdiri. Metini sering mendengar sayup-sayup alunan musik tradisional Thailand dari suatu tempat di tengah keheningan malam. Suaranya merdu, namun secara aneh menyimpan kesedihan dan kengerian. Terkadang, tawa dingin menggema dari sudut gelap, membuat sekujur tubuhnya merinding. Benda-benda di rumah melayang ke udara, lalu jatuh dan hancur berkeping-keping tanpa sebab. Pintu dan jendela membuka dan menutup sendiri dengan keras seolah-olah badai menerpa masuk ke dalam rumah. Bayangan sang penari muncul semakin jelas, hingga terkadang ia melihatnya berdiri menatapnya dari sudut ruangan sebelum lenyap dalam sekejap mata. Ayah Metini mulai sakit parah tanpa diketahui sebabnya. Beliau demam tinggi dan mengigau tentang hal-hal aneh yang tidak nyata. Metini tahu betul bahwa ini adalah ulah arwah jahat yang mencoba menghancurkan keluarganya. Dia harus segera melakukan ritual sesegera mungkin untuk menghentikan energi jahat ini sebelum semuanya terlambat. Dia merasakan tekanan luar biasa yang ia pikul seorang diri di pundaknya. Salah satu kejadian paling menakutkan adalah malam ketika boneka Apsorn melayang di udara di atas tempat tidur Metini. Mata permatanya yang berwarna hijau zamrud bersinar dalam kegelapan seolah-olah benar-benar hidup. Suara bisikan yang menyerupai tawa terdengar di telinganya, membuat Metini terbangun dengan kaget dan ketakutan. Dia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang bisa keluar dari tenggorokannya, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya.
Suhu di dalam ruangan turun drastis hingga terasa dingin menusuk tulang seperti di kutub utara. Sebuah bayangan gelap besar muncul di belakang boneka Absorn. Itu adalah bayangan seorang wanita dengan sosok yang terdistorsi dan lengan serta kaki yang luar biasa panjang. Bayangan aneh itu mencoba mengulurkan tangan untuk mencekikinya. Metini mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berteriak sekeras-kerasnya hingga bayangan aneh itu lenyap dalam sekejap. Dia merasa lemah dan sangat ketakutan. Serangan yang semakin gencar dari arwah Bupha membuatnya sadar bahwa arwah itu kini telah sepenuhnya bangkit dan siap untuk menghancurkan apapun yang menghalanginya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera melakukan ritual kuno itu untuk melindungi nyawa ayahnya dan dirinya sendiri. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Metini memutuskan bahwa ia tidak bisa menangani energi jahat ini sendirian. Ia membawa buku harian ibunya kepada Acar Nwatana, teman dekat ibunya yang merupakan seorang ahli dalam ilmu gaib dan barang antik. Acar Nwatana adalah seorang wanita berusia 70 tahun, bertubuh ramping namun dengan sorot mata yang tajam. Rambutnya yang putih seputih salju diikat rapi membentuk sanggul. Acar Nwatana menghabiskan waktu membaca buku harian itu dengan ekspresi serius. Setelah selesai, beliau menarik napas dalam-dalam dan mengatakan bahwa boneka Absorn bukan sekadar boneka biasa, melainkan benda terkutuk yang dihuni oleh arwah jahat yang benar-benar ingin dibebaskan. Acar Nwatana menjelaskan bahwa kematian mendadak Ibu Metini mungkin adalah perbuatan arwah di dalam boneka itu yang membutuhkan energi dan ingin memusnahkan keluarga ini. Acar Nwatana menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan dan melepaskan arwah jahat itu adalah dengan melakukan ritual kuno yang diwariskan dalam keluarga ibunya, sebuah upacara yang membutuhkan keberanian dan tekad yang besar. Acar Nwatana menekankan bahwa ritual ini berbahaya dan bisa berakibat fatal, tetapi Metini bersikeras untuk melakukannya demi melindungi keluarganya dan demi ibunya. Ayahnya yang mendengar seluruh cerita mulai percaya dan mendukung keputusan putrinya. Beliau menerima apa yang terjadi dan siap menghadapi kebenaran yang mengerikan ini bersama-sama dengan putrinya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Acar Nwatana tiba di rumah tua di tepi sungai Chao Phraya dengan berbagai perlengkapan ritual kuno, barang-barang langka yang dipenuhi energi misterius. Perlengkapan ritual itu termasuk jimat, kain merah, kain yantra, dupa wangi, dan berbagai ramuan kuno. Aroma tajam dari dupa dan ramuan membantu mengusir bau apek yang menyelimuti rumah. Ayah Metini, meskipun belum pulih sepenuhnya dari penyakitnya, mencoba bangkit untuk membantu mempersiapkan tempat untuk ritual tersebut. Wajahnya tegang namun penuh dengan tekad untuk berjuang. Metini membantu Acar Nwatana membersihkan ruang rahasia bawah tanah, sebuah ruangan yang pernah digunakan untuk ritual serupa di masa lalu. Ruangan itu tampak menyeramkan dan penuh debu, serta sarang laba-laba, namun memiliki nuansa sakral tertentu.
Persiapan memakan waktu hampir seharian. Metini merasakan energi aneh di dalam ruang bawah tanah itu, seolah-olah angin dingin terus-menerus berhembus, padahal tidak ada ventilasi sama sekali. Puluhan lilin dinyalakan dan ditata di sekeliling altar yang telah disiapkan Acarnwatana untuk mengusir kegelapan dan menciptakan suasana yang sakral. Semua orang merasakan ketegangan yang semakin meningkat seiring malam konfrontasi semakin dekat. Bacalah dengan suara keras dengan nada. Sebelum memulai ritual, Acarnwatana menjelaskan pentingnya dan langkah-langkah ritual tersebut kepada Mitini dan ayahnya secara rinci. Beliau mengatakan bahwa ritual ini bukan hanya untuk mengusir arwah, tetapi untuk benar-benar mengirim arwah Bupa ke alam baka. Untuk melakukannya, mereka harus melepaskan dendam yang telah terpendam selama ratusan tahun dan mengisi arwah itu dengan kedamaian. Acarnwatana memperingatkan bahwa arwah Bupa akan melawan dengan sengit pada awalnya karena ia tidak ingin dibebaskan dari pemenjaraannya yang panjang. Metini harus menjaga konsentrasinya dengan baik dan mengucapkan mantra yang diberikan oleh Acarn tanpa kesalahan sedikit pun. Ayah Metini memegang erat tangan putrinya untuk memberinya semangat dan meyakinkan bahwa ia akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Metini merasakan cinta dan perhatian dari ayahnya yang memberinya keberanian untuk menghadapi apa yang akan datang. Semua orang siap untuk pertempuran terakhir melawan energi jahat yang telah lama mengancam keluarga mereka. Rasa takut digantikan oleh tekad dan keinginan untuk mengembalikan kedamaian ke rumah ini. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Malam konfrontasi pun tiba. Langit gelap gulita dan tanpa bintang, seolah-olah alam sendiri menjadi saksi ritual sakral dan menakutkan ini. Acarnwatana mempersiapkan upacara di ruang rahasia bawah tanah rumah, sebuah ruangan yang telah disegel selama puluhan tahun. Ruangan itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, dengan bau apek yang kuat bercampur dengan bau samar seperti darah yang tersisa dari kejadian sebelumnya. Puluhan lilin dinyalakan dan ditata di atas sebuah altar, menghasilkan cahaya redup yang berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh yang bergerak di dinding dengan menakutkan. Metini dan ayahnya duduk di depan altar, tangan saling menggenggam erat karena tegang dan takut. Boneka Absorn diletakkan di tengah altar, mata permatanya yang berwarna hijau zamrud menatap mereka dengan dingin. Acarnwatana mulai merapalkan mantra kuno dengan suara yang khusyuk dan mantap. Suara mantra itu menggema di seluruh ruang bawah tanah, seolah membangunkan sesuatu dari tidurnya. Tiba-tiba, getaran mulai mengguncang seluruh ruangan. Benda-benda di rak bergetar dan jatuh berdebam. Jeritan melengking bergema di seluruh area, seolah-olah arwah yang terperangkap sedang menunjukkan kemarahannya dan menolak ritual ini dengan sekuat tenaga. Angin kencang bertiup entah dari mana, memadamkan lilin satu persatu, melipat gandakan kegelapan dan ketakutan. Metini merasakan hawa dingin yang menusuk menyelimuti tubuhnya, seolah-olah dipeluk oleh kematian. Dia tahu betul bahwa pertempuran ini mempertaruhkan nyawa mereka semua dan tidak akan ada jalan untuk kembali, apapun hasilnya nanti. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius.
Suara mantra Acan Watana semakin keras bersamaan dengan cahaya lilin yang meredup seolah-olah energinya diserap. Tiba-tiba, boneka Absorn di tengah altar mulai bergetar hebat. Mata permatanya yang berwarna hijau zamrud bersinar merah padam seperti api neraka. Sebuah bayangan gelap besar muncul dari boneka itu dan melesat cepat ke arah Metini dan ayahnya. Itu adalah bayangan penari Bupa yang terdistorsi dan menakutkan. Wajahnya dipenuhi amarah dan rasa sakit. Dia mencoba menyerang Metini, tetapi didorong mundur dengan keras oleh kekuatan mantra Acan Watana. Jeritan arwah Bupa bergema di seluruh ruang bawah tanah, memekakkan telinga. Metini merasakan hembusan angin dingin yang menusuk melewati wajahnya berulang kali, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menyentuhnya. Pertarungan berlangsung sengit dan mengerikan. Semua orang harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan arwah jahat ini. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan energi tak kasat mata yang saling berbenturan dengan keras. Metini merasakan tekanan luar biasa yang menghantamnya hingga ia nyaris tidak bisa bernafas. Metini mengumpulkan sisa konsentrasinya dan mengucapkan mantra yang diajarkan Acan Watana secara perlahan namun jelas. Setiap kata yang diucapkannya seolah membawa kekuatan tersendiri. Cahaya putih lembut mulai bersinar dari tangannya dan melesat ke arah boneka Absorn. Arwah Bupha yang sedang mengamuk tampak terhenti sejenak saat bersentuhan dengan cahaya itu. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan perlahan-lahan hancur, sementara jeritannya berubah dari kemarahan menjadi kesedihan yang mendalam. Metini bisa merasakan sakit dan siksaan arwah Bupha yang terkurung selama ratusan tahun. Dia mencoba mengirimkan energi welas asih dan pengertian kepada arwah itu untuk melepaskan dendam yang menggerogoti hati Bupha dan membebaskannya dari belenggu masa lalu. Ayah Metini memegang erat tangan putrinya, memberinya kekuatan dan menghadapi kebenaran yang mengerikan ini bersama-sama. Acan Watana terus mengucapkan mantra hingga arwah Bupha benar-benar lenyap dari ruang bawah tanah. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hanya menyisakan cahaya lilin yang berkelip redup dan aroma dupa wangi yang masih menyebar. Ketegangan yang tadinya menyelimuti ruangan seketika lenyap. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Ritual berlangsung lama di tengah ketegangan dan ketakutan yang menyelimuti ruang bawah tanah. Acan Watana menggunakan seluruh kekuatannya untuk merapal mantra dan mengendalikan arwah jahat di dalam boneka Absorn. Metini dan ayahnya membantu dengan mengirimkan energi batin dan merapal mantra sesuai petunjuk. Jeritan arwah penari menggema mengerikan seolah-olah dalam penderitaan yang luar biasa. Benda-benda yang melayang di udara mulai berjatuhan dengan keras dan pecah berkeping-keping. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan.
Kegelapan perlahan mulai surut seiring cahaya yang muncul secara bertahap. Boneka Absorn di atas altar mulai memancarkan cahaya putih yang terang dan lembut, seolah mengandung energi yang sangat besar. Sosok samar arwah penari perlahan-lahan sirna ke udara dengan suara bisikan lembut yang memudar dalam keheningan, seperti sebuah perpisahan abadi. Ketika cahaya meredup, boneka Absorn kembali menjadi boneka kayu biasa. Namun kali ini, mata permatanya yang berwarna hijau zamrud tidak lagi memiliki tatapan yang menakutkan. Sebaliknya, mata itu dipenuhi dengan kedamaian dan senyuman yang lembut. Acarnwatana jatuh terduduk karena kelelahan, tetapi wajahnya dipenuhi kelegaan dan senyum keberhasilan. Ritual telah berhasil, arwah jahat telah dibebaskan, dan kedamaian telah kembali ke rumah ini sekali lagi. Setelah ritual berakhir, Metini dan ayahnya membawa boneka Absorn untuk dilarung di Sungai Chao Phraya. Saat itu adalah ketika matahari pagi mulai menyinari permukaan air yang tenang. Tindakan ini bukan hanya untuk menyingkirkan boneka itu dari rumah, tetapi untuk benar-benar mengirim arwah sang penari ke alam baka. Metini memandangi boneka itu perlahan-lahan hanyut menjauh hingga hilang dari pandangan. Dia merasakan kelegaan dan cahaya yang memasuki hidupnya. Kesedihan karena kehilangan ibunya masih ada, tetapi rasa takut dan cemas yang pernah menyelimuti rumah itu telah hilang sama sekali. Ayah Metini memeluk putrinya dengan penuh cinta dan perhatian. Mereka berdua telah melewati peristiwa mengerikan ini bersama-sama dan belajar tentang ikatan keluarga yang lebih kuat dari apapun. Rumah kayu tua di tepi Sungai Chao Phraya kembali damai. Meskipun ada jejak kerusakan dari insiden tersebut, itu adalah bekas luka yang menandakan perjuangan untuk kebebasan sejati. Metini memutuskan untuk menyimpan kisah ini sebagai pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat boneka Absorn hanyut jauh hingga hilang dari pandangan, Metini merasa seolah-olah beban berat yang dipikulnya selama ini telah terangkat sepenuhnya. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari wajahnya, membuatnya merasakan kembalinya harapan dan energi kehidupan. Ayahnya dengan lembut mengelus kepalanya untuk menenangkan, membuat Metini merasakan cinta dan keamanan yang diberikannya. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat jejak kerusakan akibat konfrontasi dengan arwah jahat, baik itu retakan di dinding maupun barang-barang yang berserakan. Namun, jejak-jejak itu tidak lagi membuat mereka merasa takut. Sebaliknya, itu menjadi pengingat akan kemenangan yang telah mereka raih. Metini memutuskan untuk tidak meninggalkan rumah ini karena ia tahu ini adalah tempat yang penuh dengan kenangan keluarga dan tempat ia belajar arti perjuangan untuk kebenaran. Kehidupan mereka berdua akan dimulai kembali di rumah ini dengan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka siap untuk melangkah maju dalam hidup dengan kuat dan tanpa rasa takut lagi. Bacalah dengan suara keras.